Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di abad ke-10 ya, di Spanyol ada seorang penguasa yang cukup besar pengaruhnya dan memimpin selama 24 tahun, di mana khalifah tersebut dulu asalnya dari rakyat biasa ya. Bahkan dia adalah seorang tukang ojek ya. Namanya adalah Muhammad bin Abi Amir ya. Kalau di barat namanya adalah Haji Al-Mansur. Awalnya mereka dulu bertiga ya, orang yang berprofesi sebagai namanya Hammar. Hammar itu tukang ojek keledai ya, di zaman itu pakai keledai. Setiap pagi mereka ngetem di pasar ya. Ya, kerjaannya adalah membawakan barang-barang dagangan masyarakat. Suatu malam di saat setelah Isya, mereka bertiga ya ngobrol di kos-kosan mereka. Sebelum tidur ya biasa ngobrol. Muhammad ini bertanya kepada dua temannya ya, dikatakan, kalau saya jadi khalifah nanti kira-kira kalian minta apa? Ya, maka dua temannya hanya tersenyum saja ya. Tapi kemudian Muhammad ini terus bertanya, pokoknya ya andai-andai saja seandainya saya khalifah, kira-kira engkau minta apa? Orang pertama sahabatnya mengatakan, ya kalau kamu sudah ngantuk, udah tidur saja, ya nggak usah banyak pikiran. Ya, tetap lagi dikejar sama Muhammad. Udah, pokoknya ya andai saja saya menjadi khalifah, kira-kira engkau minta apa? Ya, dia mengatakan, kalau engkau jadi khalifah, saya akan minta, disebutkan ya, saya ingin kebun sekian, saya ingin unta ya, saya ingin kambing sekian, harta sekian, disebutkan banyak ya. Nah, ditanya orang kedua, kalau saya jadi khalifah, kira-kira engkau minta apa kepada saya? Ya, dia mengatakan, arak saya di kota Andalusia ya, Spanyol dulu namanya Andalusia. Arak saya di kota Andalusia dan sepanjang jalan saya diarak menghadap ke belakang ya, bukan menghadap ke depan, menghadap belakang, dan katakan ini adalah orang gila ya, yang berbicara dengannya adalah gila, dan seterusnya. Akhirnya apa? Tiga orang ini tertidur. Di saat bangun pagi, Muhammad sudah mendapatkan dua temannya sudah pergi, sudah berangkat ke pasar, dia terlambat. Nah, setelah bangun tidur, dia habis sholat, dia berpikir ya, tentang apa yang dibicarakan semalam itu. Akhirnya dia berpikir panjang, merenung ya, kira-kira apa yang bisa saya lakukan agar saya menjadi seorang khalifah ya, seorang raja. Akhirnya apa? Ya, dia mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dia jual keledainya. Ya, kalau zaman sekarang dia punya ya tukang ojek, dia hanya tinggal di kos-kosan, kontrakan, dia punya satu motor. Dijuallah keledai itu. Ya, setelah dijual, sudah gak ada pilihan lain bagi dia. Ya, tidak ada pilihan lain, mau ngapain coba? Bekerja sudah gak bisa bekerja lagi. Akhirnya apa? Dia kelontang-lantung di kota Andalusia, ya, di Cordoba.
Dia jalan, dia ngapain, mau kerja apa kan gitu. Nah, dua temannya udah kerja rutin dia, setiap pagi siang kerja, sudah ada penghasilan gitu. Nah, di saat dia berjalan-jalan, kemudian apa? Dia melihat sebuah pengumuman pendaftaran polisi. Ya, dia baca syarat-syaratnya, ya akhirnya apa? Dia putuskan, saya mau coba mendaftar menjadi seorang polisi. Ternyata betul, di saat dia mendaftar diterima menjadi seorang polisi. Terus akhirnya dia berkarir dan puncaknya dia diangkat menjadi kepala kepolisian di kota Cordoba, ya, di Spanyol. Nah, bahkan dia diangkat menjadi Kapolri, ya, karena prestasinya bagus, sungguh-sungguh dia menjadi kepala kepolisian. Ya, di saat dia menjadi kepala kepolisian, ternyata Khalifah Muhammad Ad-Dakhili meninggal. Ya, dia penguasa saat itu meninggal. Adapun putranya masih kecil. Ya, tapi belum layak untuk menggantikan bapaknya tadi. Ya, akhirnya apa? Dipilihlah dua orang calon kandidat untuk meneruskan kepemimpinan Muhammad Ad-Dakhili. Ya, singkat cerita terpilihlah Muhammad bin Abi Amir dari kepolisian yang diangkat menjadi khalifah sementara, ya, khalifah sementara menggantikan khalifah yang meninggal karena putranya, ya, putra mahkotanya masih kecil. Ya. Alhamdulillah dalam kepemimpinan beliau selama 24 tahun, ya, Islam cukup berkembang pesat di Eropa. Ya, jadi bahkan apa? Islam menjadi pusat pemerintahan, ya, Bani Umayyah selama 8 abad, 800 tahun. Jadi 800 tahun Islam berkuasa di Eropa itu. Lahirlah ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama besar dari Eropa. Ada Ibnu Hazm, ya, Al-Zahiri, ulama-ulama bule. Ya, kenapa? 800 tahun, tidak sebentar, 800 tahun Islam berkuasa di Eropa itu. Ya. Ya, Muhammad bin Abi Amir dia memimpin dari tahun 976 sampai 1004. Lama, ya, kepemimpinan beliau. Di suatu hari, di saat dia sedang bersama para menterinya, tahu-tahu dia kepikiran dua temannya. Ya, kepikiran dua temannya, ya, kemudian apa? Diperintahkanlah prajurit, dikatakan, tolong kalian lihat dua orang hamar, ya, dua orang ojek, ya, di pasar ini, bawa dia ke sini, ya, bawa dia ke sini. Nah, maka para prajurit ini tugaskan segera bersikap mereka berangkat, ya, sampailah di pasar yang dimaksud khalifah. Nah, di saat di pasar, dua tukang ojek ini kedatangan polisi-polisi, mereka ketakutan. Dia berpikir, salah apa kita ini? Ya, salah apa kita? Ya, kita nggak ada urusan dengan kepolisian, kenapa kita dipanggil polisi? Nah, dia, para polisi mengatakan, engkau berdua diundang sama khalifah, ya, diundang sama khalifah, disuruh datang ke istana sekarang. Ya, dengan segala kebingungan, dua orang tukang ojek ini berangkat, ya, ya, sampailah di istana, dan betapa kagum, ya, mereka tidak pernah melihat istana, ya, selama ini tinggalnya di kontrakan, di kos-kosan. Ya, dia melihat berbagai ornamen istana yang begitu megah luar biasa, dan lebih kaget lagi di saat dua orang ini melihat khalifah yang duduk di singgasananya. Ya, maka dari kejauhan Muhammad bin Abi Amir sang khalifah ini tersenyum, ya, tersenyum. Dan di saat dua orang ini menghadap di depannya, kemudian ditanya, engkau berdua masih ingat saya enggak? Maka satu orang ini ketakutan, dia mengatakan, ya, kami masih ingat, ya, cuman kami khawatir Anda tidak ingat kepada kami. Khalifah mengatakan, enggak, saya ingat kalian. Ya, kenapa kalian? Saya suruh ke sini karena saya ingat kalian. Masih ingat nggak
apa yang dulu saya tanyakan kepada kalian berdua di satu malam. Dua orang ini mengatakan, iya masih ingat. Ya. Maka Khalifah mengatakan, coba sekarang ucapkan kembali apa yang dulu engkau ucapkan. Ya, maka orang pertama mengatakan, oh enggak, itu cuma bercanda wahai Khalifah. Itu bukan sungguhan. Khalifah mengatakan, tidak, ucapkan. Apa yang dulu engkau ucapkan, ucapkan. Dulu saya bertanya kepadamu, kalau saya jadi Khalifah, apa yang engkau minta dariku? Ya, maka dengan malu-malu orang ini mengatakan, saya ingin unta sekian, domba sekian, harta sekian, sekian. Ya, maka Khalifah menyampaikan, berikan kepadanya. Diberi betul, ya. Khalifah berikan kepadanya apa yang dia minta itu. Nah, tinggal orang kedua yang ditanya, apa yang kau ucapkan dulu? Maka orang kedua mengatakan, tidak wahai Khalifah, itu cuma bercanda wahai Khalifah. Khalifah berkata, tidak, ucapkan. Saya dulu bertanya kepadamu, jika saya jadi Khalifah engkau minta apa? Ya, maka dengan malu-malu dia mengatakan, kalau anda jadi Khalifah, maka araklah saya naik keledai, hadapkan ke belakang dan arak berkeliling kota Cordoba ini. Ya, maka Khalifah mengatakan, hai prajurit, laksanakan itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini bukan kisah fiktif, ini kisah nyata. Ya, perjalanan seorang khalifah besar, ya, Muhammad bin Abi Amir, Hajib Al-Mansur, ya. Yang mana apa? Beliau punya latar belakang seorang tukang ojek yang kemudian menjadi seorang khalifah besar. Apa maksud beliau kemudian mengundang dua rekannya ini? Beliau mengatakan, saya menyampaikan ini hanya ingin menunjukkan bahwasanya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah itu adalah maha mampu, ya, terhadap segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan apa yang Allah inginkan, maka Allah tinggal mengucapkan kun, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abi Amir ini tentu menjadi inspirasi luar biasa. Beliau menjadi pemimpin muslim yang sangat luar biasa di Eropa. Bahkan Islam di Andalusia ini, di Spanyol ini kemudian menjadi inspirasi, ya, menjadi sumbangsih kemajuan keilmuan yang luar biasa di Eropa. Maka kalau kita belajar tentang sejarah Eropa, tidak akan pernah lepas dari mana peradaban Islam. Bahkan dulu di Eropa mereka menunggu-nunggu apa yang menjadi tren Islam, ya, apa yang menjadi tren Islam. Seperti sekarang orang-orang Islam menunggu apa yang menjadi tren Barat. Dulu Islam mengalami sebagai inspirator, ya, menjadi teladan. Bahkan semangat Islam yang kemudian mewajibkan kita belajar menjadikan Eropa sangat maju dari sisi keilmuan dan bertahan sampai hari ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Para ulama menyebutkan perubahan itu adalah amal basyariyah. Perubahan itu adalah sebuah proses yang manusiawi. Dikatakan Allah tidak akan merubah seseorang sampai orang itu berubah. Ya, sehingga kemudian kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh semata-mata menunggu biarlah nanti Allah yang merubah. Tidak, tetapi Allah menunggu kita sejauh mana kita ingin melakukan perubahan dalam diri. Ya. Kalau muridnya Imam Ahmad, beliau mengatakan, saya pernah berguru kepada Imam Ahmad, saya menyertainya 20 tahun. Dan saya melihat selama 20 tahun setiap hari guruku berubah. Imam Ahmad berubah dalam setiap hari. Ada satu kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan oleh beliau. Ya, sehingga para ulama mengatakan, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Serta rencanakan besok lebih baik daripada hari ini. Ya. Islam itu walaupun dengan gramatika berita Allah tidak akan merubah, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah perintah
bagaimana kita harus berubah itu. Dan perubahan itu adalah berawal dari kita sendiri. Langkah Muhammad bin Abi Amir tepat. Bagaimana dia mengawali perubahan dalam dirinya? Jual keledainya. Jual keledainya. Dengan dia menjual keledainya, tidak ada pilihan bagi dirinya untuk tidak menjadi tukang ojek lagi. Ya, artinya dia harus berubah sejak saat itu. Dia kemudian menjalani kerja-kerja yang fakta, kerja-kerja yang nyata. Ya, seperti di dalam hadis dikatakan, malu kullun muyassirun lima khuliqa lahu. Berbuatlah. Kenapa? Allah akan memudahkan untuk apa engkau ditakdirkan. Ya. Syaratnya apa? Berubah, lakukan perubahan, lakukan pekerjaan, lakukan aktivitas, maka apa? Allah akan mudahkan untuk apa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sehingga di dalam motivator mengatakan apa? Di antara musuh terbesar bagi kita adalah zona nyaman. Ya, jadi kalau orang sudah udah saya seperti ini saja, sudah nggak akan pernah terjadi perubahan dalam dirinya itu. Islam itu mewajibkan kita belajar sampai ke liang lahat, dari ayunan sampai liang lahat, karena belajar itu adalah menghasilkan perubahan pada diri seseorang. Kalau ada seorang yang anak ya dia belajar melewati pendidikan TK, SD, SMP, kok tidak berubah, berarti gagal pendidikan itu. Jadi keilmuan itu adalah menjadi sebab yang mengharuskan seseorang itu berubah. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat perubahan dalam diri kita yang tadi diiringi harus dengan kerja nyata, apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pentingnya memiliki cita-cita tinggi dalam hidup ini. Ya, jadi pentingnya memiliki cita-cita tinggi dalam hidup ini. Ya. Kalau kita lihat dalam motivasi Rasulullah luar biasa. Beliau mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannata fas'aluhu firdaus al-a'la." Jika engkau meminta surga kepada Allah, jangan minta yang biasa-biasa saja. Tapi apa? Fas'aluhu firdaus al-a'la. Minta surga firdaus yang paling tinggi. Kita tidak boleh minder di saat minta kepada Allah. Tidak boleh. Walaupun apa? Orang masuk surga di surga yang paling rendah saja, Allah katakan la yabghuna anha hiwala. Dia sudah tidak ada keinginan lagi berpindah ke surga lain. Kenapa? Dia merasa ini sudah puncaknya kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Padahal apa? Itu surga yang paling rendah itu. Tapi kita tidak diminta, tidak disuruh oleh Nabi untuk meminta yang penting masuk surga. Enggak. Jika engkau ingin masuk surga, minta surga yang paling tinggi. Itu surganya para nabi dan rasul itu. Juga dalam doa-doa, di saat kita kemudian diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita di saat mendoakan anak-anak kita jangan tanggung-tanggung. Jangan sebatas kita doakan mereka jadi anak soleh, soleha. Tidak seperti itu Al-Quran memerintahkan. Tapi apa? Jadikan mereka lil muttaqina imama, jadi pemimpin yang orang-orang bertakwa. Ya. Jangan sekali-kali kita doakan anak-anak kita sekedar kelak kamu jadi anak soleh soleha ya, jangan, itu salah besar. Allah katakan apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kita menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa itu. Ya. Begitu juga kita lihat ya, para ulama mengatakan ya, min alamati kamalil akli ya uluwul himmah. Jadi orang itu kalau dia akalnya sempurna, pasti dia punya obsesi tinggi, punya cita-cita tinggi dalam kehidupan. Kenapa? Karena semua capaian-capaian dalam kehidupan adalah berawal dari sebuah cita-cita yang ada di dalam diri kita. Ya, cita-cita yang ada di dalam diri kita. Karena itulah menjadi kompas dalam kehidupan Anda, kemana kita itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hari ada 4 pemuda, ya, ini 4 pemuda pilihan. Ya, mereka setelah sholat mereka duduk-duduk di Hijr Ismail, yaitu setengah lingkaran yang ada di depan Ka'bah itu. Ya.
Mereka adalah Mus'ab bin Umair, ya, Urwah bin Zubair, ya. Maaf, dia adalah Mus'ab bin Zubair, ya, kemudian Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Empat pemuda Mekah. Mereka duduk di Hijr, kemudian mereka saling bertanya, tamannau, ayo coba bercita-cita, berangan-angan. Ya. Maka yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, dia mengatakan atamannau, ya, dikatakan atamanni al-khilafah. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin umat Islam. Kemudian yang kedua, Urwah, dia mengatakan saya bercita-cita agar semua orang mengambil keilmuan dariku, ingin jadi ulama. Ya. Adapun yang ketiga, Mus'ab bin Zubair, dia mengatakan saya punya cita-cita menikahi dua wanita tercantik di Irak. Ya, yaitu adalah Aisyah binti Talha dan Sukainah binti Husain, dua wanita paling cantik. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Umar. Yang keempat Abdullah bin Umar, dia mengatakan atamanni al-maghfirah. Saya cuma punya satu cita-cita dalam hidup, adalah bagaimana saya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sejarah membuktikan ketiga orang ini meraih semuanya. Yang jadi khalifah, benar-benar jadi khalifah. Yang ingin bercita-cita menikahi, dia menjadi gubernur dan menikahi dua wanita tercantik di Irak, dia dapatkan itu. Kemudian Urwah yang bercita-cita jadi ulama, hampir sahabat-sahabat kebanyakan mengambil ilmu dari beliau. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Umar. Para ulama mengatakan dari perjalanan kehidupannya, beliau adalah orang yang perilaku perbuatannya paling mirip dengan Rasulullah. Sehingga para ulama mengatakan insya Allah Abdullah bin Umar juga mendapatkan ampunan dari Allah. Subhanallah, tidak ada yang biasa mimpi-mimpi mereka itu. Mimpinya besar-besar semua. Dan ternyata apa? Sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu. Ya, Allah itu maha mampu. Dan Allah apa? Allah melihat sejauh mana cita-cita, kemudian semangat, perbuatan yang kita lakukan. Jadi bukan kita menunggu bagaimana Allah merubah masa depan kita, merubah diri kita. Tidak, tetapi sejauh mana kita kemudian meniatkan dalam diri perubahan-perubahan itu. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyakit yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah, salah satu penyakit negara-negara terjajah adalah mereka itu orang-orangnya minder. Dan tabaiyah itu dia suka mengekor, suka mengikut saja. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang ratusan tahun dijajah. Yang kemudian apa? Tentu itu berpengaruh betul pada mentalitas orang-orang yang terjajah. Sehingga pengaruh dari negara-negara yang terjajah, mereka adalah menjadi negara-negara yang akan mengidolakan negara-negara maju. Ya, namanya mereka mengekor, mengikuti, mereka tidak akan pernah di depan itu. Ya. Dan negara-negara yang kemudian negara yang dari dulu ya negara-negara kuat menjajah, mental mereka itu adalah kuat. Jadi menjadi salah satu tantangan di dalam kehidupan kita. Minimal apa? Minimal bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita menjadi seorang anak yang bermimpilah. Pokoknya kamu bermimpi, jangan sampai nggak mau bermimpi itu. Kenapa? Semuanya diawali dari mimpi itu. Ya, semuanya diawali dari angan-angan dan cita-cita yang ada di dalam diri kita. Dan sekali lagi, kita tidak tahu bagaimana takdir Allah itu akan berlaku pada diri kita. Kita tidak tahu itu. Ya, begitu banyak. Ya, mungkin ya Allah lebih sawab ya. Mungkin dulu Pak Jokowi saja tidak kepikiran mungkin jadi presiden itu ya. Ya, beliau punya masa depan, masa lalu sebagai istilahnya tukang mebel, tukang ini kan gitu. Tapi takdir itu kan berbicara. Takdir itu ternyata ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah membuktikan tadi, ada tukang ojek menjadi khalifah. Ya. Khalifah itu bukan hanya sekedar kepala negara, itu khalifah yang membawai di dalam dinasti Umayyah yang begitu luas. Ya, dan ternyata beliau bisa memimpin umat Islam saat itu selama 24 tahun itu. Nah,
Sehingga di dalam Islam, kenapa Islam itu mengajarkan kepada kita tentang cita-cita dan semangat dalam kehidupan? Seperti perkataan beliau, ya, bahwasanya saya ingin mengucapkan ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Maha mampu terhadap segala sesuatu itu. Ya, Allah mampu merubah apapun, Allah mampu menciptakan apapun, dan tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mampu meraih apa yang kita impikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.